Tragedi pemilu serentak 2019 menjadi sejarah kelam pesta demokrasi Indonesia. Data dari seluruh Indonesia, 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dan 5.175 lainnya jatuh sakit. Selain petugas KPPS, hal yang sama juga terjadi pada pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Sragen, Jawa Tengah. Nita Safitri tak mengira niatnya mencari uang tambahan sebagai petugas pengawas TPS menyebabkan dirinya dirawat intensif dan berujung keguguran akibat kelelahan. Kapal pengawas TPS kan cuma mengawasi saja. Cuma yang jadi kadang jadi jadi kendala itu panjangnya waktu itu loh Mas. Waktunya panjang sekali. Jadi dari mulai pagi sampai penghitungan suara sampai nunggu hasil di kelurahan, terus kalau ada kesalahan harus diulang lagi. Nah itu yang Cerita lain datang dari Made, Ketua KPPS Pemilu 2019 Denpasar, Bali. Beruntung kesehatan Made dan timnya terjaga hingga proses pemungutan suara usai. Sadar akan tugas berat di lapangan, ia terus mengingatkan tim agar selalu menjaga kesehatan. Untuk kesehatan petugas, memang kita sudah remind terus untuk petugas bahwa kita ini ada pemilu. Kebetulan itu tahun 2019 itu pileg, pemilihan calon legislatif bersamaan dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pilpres. Otomatis itu ada 5 surat suara. Tim yang saya ajak tetap saya remind terus untuk menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, dan juga konsumsi makanan. Agar pada saat pemilu kemungkinan kita akan bekerja sampai malam, sekitar jam 10-an, 8 sampai 10 malam. Otomatis harus istirahat yang cukup, dan pada saat pemilihan pun kita memberikan memang konsumsi yang tepat, pada saat itu tidak ada terlambat makan dan lain sebagainya. Kebetulan pada saat itu tidak ada yang sakit di tim saya. Made yang kembali terpilih sebagai Ketua KPPS 2024 Denpasar ini mengaku punya strategi agar petugas tidak kelelahan sehingga pemilu dapat berjalan lancar. Kemungkinan strategi saya untuk menjaga kesehatan tetap itu, karena memang situasi kita kan memang perubahan cuaca ini sangat mendominasi untuk keadaan kondisi tubuh. Yang kedua, saya akan membagi porsi-porsi pekerjaan dari pekerjaan pendaftaran, anggota yang menghitung dan sebagainya. Itu nanti saya akan bagi hampir sama dengan 2019 pengalaman saya. Dari tim mungkin di awal untuk dokumentasi dokumen mungkin bisa dibuat terlebih dahulu untuk namanya saja, tapi untuk jumlah hasilnya akan dibubuhkan di belakangan, disaksikan oleh Banwaslu, disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing parpol dan juga saksi dari DPD yang lainnya. Pengamatan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini membenarkan beban kerja pemilu 2019 terbilang cukup berat. Tak sedikit petugas KPPS terpaksa menginap untuk menyelesaikan tanggung jawab kala itu. Menurut Titi, kondisi inilah yang dapat memicu penyakit komorbid kembali kambuh. Tugas penyalinan hasil itu memang memakan waktu yang panjang dan cukup rumit. Karena penghitungan suara misalnya selesai malam hari, mereka harus menyalin hasil, dan lembar yang disalin itu banyak, begitu ya, membutuhkan ketelitian, konsentrasi, dan fokus kerja, sementara mereka sudah lelah. Nah, jadi 5 surat suara yang harus dihitung. Kalau di DKI kan hanya 4 ya, karena tidak ada DPRD kabupaten kota, tapi kompleksitasnya juga sama. Nah, itu yang menimbulkan kelelahan, apalagi studi dari lintas disiplin yang dilakukan oleh Visipol UGM tahun 2019 mencatat ternyata kelelahan itu diakibatkan oleh para petugas ini bekerja secara non-stop antara 24 sampai lebih dari 72 jam ketika menyiapkan pemungutan penghitungan suara. Tugas berat menanti petugas KPPS di pemilu 2024. Di antaranya mengumumkan daftar pemilih tetap, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, hingga membuat berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara yang wajib diserahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS,
dan PPK melalui PPS, serta sejumlah tugas lain yang diberikan oleh KPU. Untuk menekan risiko fatal terhadap para petugas pemilu, diantaranya pemeriksaan kesehatan, pemanfaatan teknologi, serta batas jumlah pemilih dalam setiap TPS pun dilakukan. Banyak ya untuk perbedaan antara pemilu 2019 sampai 2024 ini. Salah satunya pertama, petugas KPPS dari awal itu mulai pendaftaran, itu sudah di screening kesehatan, kemudian didaftarkan BPJS. Jadi itu jaminan tentang kesehatannya, tentang kesehatan tadi sudah dijamin. Itu. Yang kedua, prosesnya itu kita sudah menggunakan aplikasi Sirekap. Cuman memang sedikit kendalanya itu harus KPPS itu bisa menulis dengan jelas, karena nanti akan difoto oleh aplikasi Sirekap itu. Seperti itu. Kemudian di pleno kecamatan itu kita dibuka atau dibagi menjadi 4 panel, sehingga untuk penghitungannya di kecamatan itu lebih cepat ya, karena setiap TPS sekarang dibatasi maksimal 300. Sebelumnya 2019 400. Kita berharap pemilu 2024 berjalan sukses, baik penyelenggaraan maupun pelaksanaannya, dan tidak ada lagi korban dalam pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV.